Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikhwati fillah jamaah salat subuh Masjid As-Salihin yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur kita kehadiratnya atas segala nikmat dan karunia yang terlimpah kepada kita yang tentu saja kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kita sekarang sedang berada di penghujung bulan Sya'ban dan juga mungkin penghujung detik-detik akhir kita akan berpindah ke masjid kita insya Allah. Kapan nih kita berpindah ke Ramadan insya Allah minggu depan ya. Mudah-mudahan. Baik, Sya'ban itu kata Nabi banyak orang yang lalai ya. Banyak orang yang terlena memikirkan Ramadan yang akan datang. Ya. Maka Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu memberikan perhatian yang spesial. Beliau mengatakan syahrun yaqulu anhun nas, bulan yang kadang dilalaikan oleh banyak orang. Maka Rasulullah mempersiapkan diri dengan banyak mengerjakan ibadah-ibadah yang nanti puncaknya di bulan Ramadan. Bulan di mana amalan setiap hamba itu dilaporkan, amalan tahunan dilaporkan, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita di bulan yang spesial ini juga amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan menjadi pemanasan kita menghadapi puasa yang insya Allah kurang lebih pekan depan kita akan memasuki bulan yang lebih spesial. Bapak-bapak sekalian, tahun ini kita akan mengerjakan puasa yang ke 1445 kalinya ya. 1445 kalinya Rasulullah menjalankan puasa untuk kali yang pertama sampai kali yang ke-9. Jadi sepanjang hayat Rasulullah, beliau itu menjalankan puasa Ramadan hanya 9 kali. Kita sudah berapa kali? Mungkin ada yang 50 kali puasa Ramadan, ada yang bahkan mungkin 60 kali sejak kita mungkin usia 10 atau 12, 13 lah, sejak hitung dari balik ya. Kita ada yang mungkin usia 70 ya, sudah berapa kali ya menjalankan puasa, sudah hampir 60 kali ya kita menjalankan puasa Ramadan. Sementara Rasulullah Allah beri kesempatan hanya 9 kali menjalankan puasa Ramadan. Kapan puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di bulan Sya'ban. Diwajibkannya itu di bulan Sya'ban, pelaksanaannya bulan berikutnya. Ya.
pada bulan Sya'ban tahun 624 Masehi. Sya'ban kok Masehi ya. Ya. Tahun 2 Hijriah, ya, memasuki tahun 2 Hijriah. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah itu bulan Rabiul Awal, ya. Jadi belum genap 2 tahun. Jadi memasuki tahun kedua di bulan Sya'ban seperti ini, Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, ayat ke-183 dari surat Al-Baqarah ini turun pada bulan Sya'ban seperti ini. Dan kemudian bulan depannya mulailah pertama kali ya untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, ada yang ada kesamaan Ramadan tahun ini dengan Ramadan pertama kalinya. Kita tahu bahwa Ramadan itu kan berputar, ya. Kali ini kita menjalankan Ramadan di awal Maret, ya, di awal Maret. Tahun depan 11 hari lebih cepat, ya. Insya Allah tahun depan berarti kira-kira di tanggal 20-an Februari. Berputarnya kan gitu. Sehingga Ramadan itu ya terus berputar, kadang di musim penghujan, kadang di musim kemarau. Putar lagi nanti, ya. Tahun berikutnya lagi mungkin puasanya di pertengahan April, tahun berikutnya Januari, terus berikutnya lagi pertengahan awal, dan kemudian nanti puasa 5 tahun yang akan datang kan kira-kira di akhir tahun kan gitu. Berputarnya seperti itu. Sehingga kita merasakan puasa di musim yang berbeda. Ya kita mungkin nggak terlalu nggak terlalu merasakan berbeda sih, karena kita mau bulan apa saja siang dan malamnya hampir sama. Tapi bagi saudara-saudara kita di belahan bumi lain itu betul-betul terasa, ya kan? Sehingga ada suatu masa itu Ramadan itu puasanya 16 jam, 17 jam. Nah, kita itu paling ya 12 jam, maju mundurnya paling setengah jam, ya kan? Maghrib jam 6, suruh jam 6, dikurangi ya kira-kira 1 jam sebelumnya. Jadi kan 13 jam kita nggak makan kira-kira. Tapi saudara kita bisa 18 jam nggak makan. Nah, puasa di zaman Rasulullah itu bulannya ada di bulan yang sama dengan yang kita akan lalui tahun ini. Jadi ayat tadi kutiba alaikumusiyam turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Februari seperti ini, ya. Pada bulan Februari tahun 624 Masehi, ya. 624 Masehi. Jadi kalau kita hitung Masehi itu baru 1401 tahun yang lalu. Kalau dihitung Masehi 1401 tahun yang lalu. Tapi kalau dihitung Komari atau Hijri sudah 1445 tahun yang lalu. Selisih berapa? Selisih banyak kan? Lumayan. Baik. Di bulan Maret tahun 600, bukan 400, Rasulullah belum lahir. 624, bukan 424 tapi 624 Masehi, Rasulullah pertama kali menjalankan puasa bulan Ramadan.
Dan puasa itu merupakan ujian, ya, ujian bagi kita sejauh mana ketulusan kita dalam menjalankan ibadah. Ya. Ibadah-ibadah yang lain itu kelihatan. Sholat kawan kita tahu, ya. Umroh, haji, wow, bukan hanya kanan kiri, sak kampung apalagi di desa ada walimah haji. Semuanya orang cerita, oh si anu haji, si anu haji. Apalagi di kampung, kalau di kota mungkin nggak terlalu, ya. Tapi puasa itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa itu kan ibadah menahan. Kalau ibadah yang lain, yang rukun Islam yang lain, ya syahadat diucapkan, ya. Kemudian sholat, ucapan dan gerakan. Jadi amalan, ya. Umroh, haji, zakat, pengeluaran. Tapi puasa itu apa? Ibadah meninggalkan, ya. Nah, ngapain? Meninggalkan, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal yang bisa membatalkan atau merusak nilai puasa. Membatalkan puasa nanti tidak sah. Kalau mengurangi nilai puasa berarti ya puasa yang sia-sia, tapi dia sudah gugur kewajiban. Jadi puasa ini uniknya adalah ibadah yang sifatnya meninggalkan larangan. Jadi kalau kita kembali kepada definisi apa itu, takwa itu kan melaksanakan perintah dan menjauhi atau meninggalkan larangan. Jadi kalau menjalankan perintah mungkin tidak semua kita bisa, ya, nggak mampu fisiknya, ya, perintah untuk sholat malam, wah nggak kuat saya, fisiknya lemah, ngantukan, ya. Tapi ada yang ibadah sifatnya meninggalkan, ya, meninggalkan makan, meninggalkan minum. Walaupun juga ada yang tidak mampu karena ya, orang yang sudah sepuh atau sedang dalam perjalanan berat dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, mari kita tengok sejenak apa yang terjadi di bulan Ramadan pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji Rasulullah sebagai kekasihnya yang paling utama dan menguji para pengikut beliau yang setia, para sahabat, dengan ujian yang luar biasa. Jadi tahun pertama Rasulullah itu mendapatkan perintah menjalankan ibadah puasa. Di situ Rasulullah mendapatkan ujian besar dengan menghadapi peperangan yang besar sekali. Ya, dikatakan besar itu karena memang untuk pertama kalinya konflik secara fisik. Yang tadinya konflik-konflik itu ya diusir, ya di blokade, ya macam-macam, sehingga hijrah ke Ethiopia, ke Habasah 2 kali dan seterusnya. Tapi ini mau tidak mau harus berhadapan langsung, perang, yaitu perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Jadi setengah bulan menjalankan puasa pertama kalinya harus menghadapi musuh para kaum musyrikin Quraisy dari Mekah dengan jumlah yang sama sekali tidak sebanding. Jadi di kalangan kaum muslimin saat itu jumlah pasukannya itu tercatat hanya 300-an. Ya, ada yang mencatat 313 atau 317. Ya, dibulatkan ya 300 saja lah. 300 tentara kaum muslimin menghadapi 1000 tentara kaum musyrikin. Sedang puasa lagi, ya, sedang puasa lagi. Dimana kita biasanya kalau puasa lemas, biasanya begitu, ya, puasa loyo, ya, tidur saja. Ada alasan juga, tidur kan ibadah. Anau ibadah katanya, nggak tahu riwayatnya bagaimana. Tidur itu ibadah. Ya bisa juga tidur itu ibadah dengan niat, wah kalau nggak tidur itu banyak maksiat.
cara paling efektif menghindari maksiat, menghindari hal-hal yang dilarang, ya tidur. Ada Pak orang yang tidur tapi gibah. Kalau gibah nggak dosa itu, karena ngigau. Itu nggak kena dosa. Enggak. Ngomongin tetangga, ngomongin kawan ini si Anu nggak ada. Ya, ada benarnya di situ. Ya, nampak ibadah. Ya. Tapi kalau niat misalkan tidur siang, qailulah istilahnya. Dengan niat biar malamnya bisa optimal menjalankan qiyamul lail, ya ibadah. Jadi orang kalau tidur saja, ya tidur kelihatannya, tapi ini tidur yang artinya persiapan untuk menghimpun kekuatan yang nanti malamnya betul-betul optimal di dalam menjalankan qiyamul lail. Di sisi lain tidur untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Apalagi di dalam pelaksanaan ibadah puasa, ya kita diperintahkan oleh agama kita untuk bukan hanya puasa fisik saja, ya puasa artinya tidak makan dan tidak minum, tapi menahan mulutnya, telinganya, ya matanya dan seterusnya dari segala hal yang bisa merusak nilai puasa. Nah, ketika itu Rasulullah bersama para sahabat harus berhadapan dengan musuh yang jumlahnya 3 kali lipatnya. Ya, sudah puasa, ada kalau 300 lawan 1000, itu kan berarti satu orang ya lawan 3 orang lebih sedikit. Dan dengan fisik yang mungkin lebih segar karena mereka tidak puasa. Lainnya sudah loyo, sudah sedang puasa, ya menghadapi musuh yang tidak berpuasa, ya jumlahnya 3 kali lipatnya. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang luar biasa. Ya, sehingga 300 lawan 1000 itu secara matematis tentu menang 1000, ya. Ini bukan menang pilkada, menang nyoblos jumlah, bukan. Ini pertarungan, gelut, ya. Perang tanding. Kalau perang seperti zaman sekarang ini misalkan punya rudal, ya bisa jadi 300 atau 100 orang lawan, jangankan lawan 1000, lawan 10.000, lawan 1 juta bisa menang kalau punya alat perang, punya rudal, punya macam-macam. Enggak, ini zaman itu ya pedang lawan pedang, lawan tombak, lawan panah, hanya seperti itu. Ya. Tapi Allah SWT memberikan kemenangan. Allah abadikan di dalam Al-Quran, walaqad nasarukumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah Subhanahu wa taala memenangkan kalian di Badar, maksudnya pada peperangan yang terjadi di suatu tempat namanya Badr. Ya, kita menyebutnya Badr itu susah, maka menjadi Badar. Ya. Aslinya ya Badr, itu kayak bakar jadi bakar. Sehingga saya dulu nama Abu Bakar itu pikiran usil saya ketika kecil itu kok nama Abu Bakar. Abu kan Abu ya, Abu dong. Ya bekas bakaran gitu kan, bakar lagi. Jadi teringat itu ketika nyate. Aku juga yaitu pikiran usil ketika itu. Karena ternyata ya aslinya itu kan bahasa Arab, artinya Abu Bakrin, Abu Bakar itu artinya orang yang cepat. Ya. Jadi ada jasa pengiriman itu, si cepat itu terjemahan dari Abu Bakar. Kalau kita terjemahkan secara bahasa, ya. Jadi Abdullah bin Abi Quhafa, ya, Abdullah namanya, anaknya Abu Quhafa, ya, itu nama asli Abu Bakar. Karena orang ini begitu cepatnya di dalam menerima kebenaran. Orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan kaum dewasa, maka Rasulullah memanggilnya si cepat. Wong ini cepet-cepet. Jadi apa? Positif sekali makna. Oh ini belum ada jamaah yang datang. Oh si Anu itu mesti sok awal. Itu pokoknya nggak ada yang mendahului si Anu itu
datang ke Masjid As-Sholihin. Ya, paling pertama hadir, paling pertama datang mau sholat subuh, mau sholat duhur dan seterusnya. Nah, maka itu secara bahasanya sih cepat, paling cepat dalam menyambut kebaikan. Paling pertama-tama, makanya disebut Abu Bakar. Ya tadi itu Badr. Nah, aslinya kita menyebutnya susah, jadi Badar. Badr jadi Badar. Bakar jadi bakar. Ya, pada akhirnya cepat. Ya bahasa kita kan berbeda-beda. Kadang ucapannya sama, tapi maknanya berbeda. Abu itu dalam bahasa Arab artinya bapak atau cap. Abu ABC, cap ABC. Abu Faiz, ada yang punya minyak kayu putih. Itu lihat itu, yang tulisan Arabnya Abu Faksin, cap kapal. Artinya Abu Faksin, ya cap kapal. Ya. Tapi dalam bahasa kita berbeda. Baik, kita kembali bahwa peristiwa yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ya kepada kaum muslimin yang sedang berpuasa untuk menghadapi lawan yang secara jumlah lebih banyak, secara fisik lebih kuat ya karena tidak puasa ya, dan berbagai faktor lain. Tapi disitulah kekuatan Allah yang memberikan kemenangan. Ini pelajaran bahwa apa yang kita miliki ini sebenarnya tidak ada daya dan upaya, maka kita selalu mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau menyandarkan kepada diri sendiri, pasti udah habislah. Bang 1000 cuma dihadapi 300 orang yang berpuasa, mesti habis itu 300 orang habis. Dan itu orang-orang muhajirin ya yang jumlahnya juga nggak begitu banyak, dan Aus dan Khazraj yang belum lama mereka menyatu, yang dulunya berperang terus, akhirnya ketika Islam, mereka masuk Islam menjadi dipersaudarakan oleh agama Islam. Jadi pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengandalkan fisik, jumlah dan kekuatan. Allah pun mengingatkan, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Ingat pada perang Hunain kalian itu jumlahnya banyak. Ternyata jumlah itu tidak memberikan arti. Bahkan dengan bangga dengan jumlahnya, akhirnya mereka menjadi lemah. Ya, berbeda dengan Badar, Allah katakan wa antum adillah. Karena saat itu ya rendah. Maksudnya tidak punya kekuatan, tapi Allah memberikan kekuatan, dan yang berperang itu bukan hanya 300 orang sebenarnya, tapi Allah turunkan malaikat. Nggak tahu ini deal gitu kok. Ini melawan musuh, sini kok punya teman, padahal ini siapa ini? Ya, ternyata Allah berikan bala bantuan ya para malaikat. Begitulah kalau kita berjuang demi semata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari status sosial, untuk mencari kedudukan yang tinggi dan seterusnya, tapi demi menjaga kalimat Allah, maka Allah akan memberikan bantuan. Apa yang bisa kita lakukan di bulan yang spesial ini? Ya, di Ramadan itu Allah muliakan ya dari bulan-bulan lainnya selain Ramadan, itu sangat terkait dengan Al-Quran. Bahkan kemuliaan yang didapatkan itu sangat terkait dengan Al-Quran. Ya. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Dari 12 bulan yang ada, Ramadan adalah Sayyidus Suhur, tuannya
atau penghulunya seluruh bulan. Karena di bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Kemudian tepatnya pada malam di mana Al-Quran itu diturunkan pertama kalinya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. As-Sama'ad dunia itu langit yang terdekat dengan kita. Itu pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Di mana malam ini lebih mulia, ya, lebih baik dari 83 tahun, 3 bulan, 3 hari. 1000 bulan. 1000 dibagi 12, nanti hasilnya 83,3333. 83 tahun 4 bulan. Nah, kalau kita bulatkan kira-kira gitu. 83 tahun 3 bulan setengah. Ada kisahnya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW diadui oleh beberapa sahabat. Ya Rasulullah, itu tetangga sebelah, maksudnya ahlul kitab, orang-orang Nasrani yang hidup berdampingan di Madinah ketika itu. Mereka mengatakan, kalian tidak akan bisa menjadi ahli ibadah. Wong kalian itu berapa lama sih dalam menjalankan ibadah? Yang dimaksud abid, ahli ibadah di kalangan kami itu adalah orang yang selama 80 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Maksudnya rahib di zaman Bani Israel. Ahlul Kitab mengatakan begitu. Yahudi dan Nasrani. Sementara umur kita, umur umat Muhammad itu kan ya 60, 70, 80 ya. Ya Rasulullah, mereka bilang, kalian kita ini umat Islam tidak akan mampu mencapai derajat kalangan ahlul kitab, karena ahlul kitab itu ya ibadahnya 80 tahun itu baru disebut ahli ibadah. Dan kita tahu umur umat-umat sebelum umat Rasulullah itu panjang-panjang. 300 tahun itu masih muda. Nabi Ibrahim itu 80-an tahun aja, konon dalam kisahnya itu baru khitan ya. Ya, jadi punya putra Nabi Ismail itu ya sudah di atas 80 tahun. Kalau kita 80 tahun, ya, ada yang punya anak ketika usia 80 tahun, kan sangat jarang. 70 saya ada dapatkan. Ya. Orang yang 70 tahun, dia menikah lagi, punya anak, ada. Ya. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus berupa Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik dari 80 tahun. Nah, itu ada riwayatnya. Oh, itu bonus. Satu malam lebih baik dari 80 tahun. Yang oleh mereka itu dikatakan ibadah itu kalau beribadah 80 tahun. Nah, kalian umat Muhammad tidak sampai, mungkin tidak banyak sampai 80 tahun, tapi kalau kalian mendapatkan malam kemuliaan, maka kalian ya mampu menandingi ahli ibadah di kalangan ahli kitab. Ya kan? 83 tahun, berarti satu malam melebihi mereka ibadah 80 tahun. Dan kita ini usianya ya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti umat-umat sebelumnya. Nabi Nuh itu usia dakwah itu 950 tahun. Walabitu fihim alfasanatin illa khamsina ama. Ya. Tinggal di tengah-tengah umat beliau itu berdakwah selama 1000 tahun kurang 50. 950 tahun itu bukan usia Nabi Nuh, usia dakwahnya. Ya, kalau kita ini masa kerja, kita lulus misalkan sarjana 22 tahun sampai pensiun itu 50 sekian tahun. Ya, tentara 58 atau 50-an, 60 lah katakanlah.
itu kan paling berarti masa kerja hanya 30-an tahun. Habis itu purna bakti kan gitu. Nah, disinilah kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa optimalkan ibadah Ramadan itu untuk mendapatkan bonus yang luar biasa, ya, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Qadir ya. Jadi tadi sama tadi. Badr jadi badar, bakar jadi bakar, Qadir jadi qadar. Ya. Apa arti qadar? Ketentuan. Jadi kalau Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, malam keagungan. Karena amalan saat itu dilipat gandakan. Tapi kalau Lailatul Qadar berarti malam penentuan. Nah, ya beda sedikit tapi maknanya, tapi nggak usah dipersoalkan. Oh kan itu Lailatul Qadar bahasa Indonesia. Itu jawaban paling awam gitu. Itu bahasa Indonesia, Pak, bukan bahasa Arabnya. Jadi kalau bahasa Arabnya Lailatul Qadar. Bahasa Indonesianya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, dikasih malam Lailatul Qadar. Malam ketentuan. Nah, itu jadi udah malam. Ya sudah, nggak perlu diperdebatkan. Yang penting kita tahu maksudnya, ya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban dengan banyak melakukan ibadah, ya, bahkan sebagian masyarakat kita mungkin pakai perayaan nisfu Sya'ban. Dasarnya tidak dapat dijadikan apa namanya acuan, ya. Hadisnya dhaif bahkan mauquf. Tapi hadis yang sahih, ya, adalah mengisi bulan Sya'ban itu dengan berbagai amalan untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan, di mana Rasulullah itu banyak mengerjakan puasa. Ya Rasulullah, aku belum pernah menyaksikan engkau melakukan puasa sunnah sebanyak yang engkau lakukan di bulan Sya'ban. Ada apa gerangan? Ini pertanyaan istri beliau. Ya. Maka beliau mengatakan syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Itu bulan di mana amalan-amalan hamba itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau istilah kita itu, kalau perusahaan itu bulan tutup buku Desember gitu. Nah, harus laporan semuanya. Nah, wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku ingin pas amalku itu dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat pencatat, itu aku pas dalam keadaan terbaik, yaitu dalam keadaan puasa. Itu di bulan Sya'ban. Dan amalan yang diawali dengan persiapan yang matang, maka potensinya akan lebih optimal. Ya, ibaratnya olahraga itu pemanasan. Orang yang mau sepak bola itu mesti dipikir pelatih, kamu siap-siap, mau udah gerak-gerak sendiri, lari ke sana kemari, ya, untuk pemanasan sebelum nanti ada jeda kamu masuk pergantian pemain. Maka di situ perlu pemanasan, dan bulan Sya'ban ini adalah bulan pemanasan sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, di antara amalan-amalan andalan di bulan Ramadan tentu saja adalah istilah kita tadarus Al-Quran. Ini bahasa kita loh ya, bukan bahasa aslinya. Tadarus itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu mengkaji, saling mengkaji. Jadi tadarus saya tadarus itu artinya mengkaji. Tapi kalau kita kan tadarus artinya deres, udah masuk bahasa Jawa, deres artinya mau Quran, tadarusan, sudah. Nah, atau tilawatul Quran. Jadi Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan itu selalu setoran bacaan Al-Quran kepada Jibril. Karena Jibril, ya, Jibril itu kata baginda Nabi
ketika bulan Ramadan tiba, dia datang dan kemudian kami menyampaikan bacaan Al-Quran. Jadi itu tadarus. Dari Rasulullah yang mendapatkan wahyu sejak di Mekah 13 tahun, dilanjutkan di Madinah, semua wahyu yang telah diturunkan itu dicek ulang kembali oleh malaikat Jibril. Jadi baca khataman, istilah kita itu khataman di bulan Ramadan. Ya. Nah, maka perlu diupayakan kita bagaimana kalau biasanya sehari 1 juz, ya di bulan Ramadan mungkin diperbanyak, bisa lebih dari itu. Kalau sehari kok biasanya hanya mampu 5 halaman, ya Ramadan menjadi 20 halaman. 20 halaman itu berarti 1 juz misalkan. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh para ahli ibadah. Bahkan tradisi salafus saleh, tradisi para pendahulu kita itu di bulan Ramadan itu berbagai kegiatan libur. Nah, kemarin sempat ya ada wacana kan libur Ramadan. Akhirnya libur menyambut permulaan Ramadan. Beberapa libur ya kayaknya ada keputusan beberapa hari libur sekolah misalkan. Ya, sekolahnya yang libur. Tapi kadang itu kami sebagai orang tua, kadang kalau libur sekolah itu lebih pusing. Ya, misalkan kesempatan anak untuk main HP tak henti. Wes terus ngadepin entah apa game atau entah apa dan seterusnya. Data sehari bisa 6 giga, 8 giga gitu kan kalau nggak sekolah. Jadi suatu contoh misalkan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Madhab Maliki, itu beliau mengajarkan hadis pada asar biasanya itu rutin di Masjid Nabawi. Tapi ketika Ramadan tiba, maka kegiatan taklim saja libur. Kalau kita, banyak. Ada kultum terapa ya, kultum subuh apa segala, ya kan? Kebalik. Kalau tradisi di zaman dahulu itu memang Ramadan itu difokuskan untuk ibadah. Sampai-sampai taklim saja, taklim itu diliburkan biar fokus untuk beribadah, zikir, ya baca Al-Quran, khataman, juga umroh dan seterusnya. Bahkan Imam Malik bin Anas itu yang hafalan Qurannya tentu di luar kepala. Kalau kita di luar kepala kan nggak ada di kepala. Di luar kepala itu artinya udah muter aja, ya kayak rekaman gitu. Beliau membaca Al-Quran melalui mushaf, ya pakai mushaf bukan Android, ya pakai mushaf. Nah, ada apa gerangan? Ternyata beliau punya alasan. Aku ingin optimalkan seluruh anggota tubuh saya untuk bisa memiliki kontribusi dalam membaca Al-Quran. Mulutnya, ya melafadzkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mulutnya melantunkan bacaan Al-Quran. Telinganya mendengar karena dibaca secara jahat. Matanya melihat mushaf. Jadi matanya dapat pahala ya, melihat mushaf. Telinganya ya mendengar apa yang dia baca, kemudian mulutnya melantunkan bacaan Al-Quran. Itu artinya optimalisasi ibadah. Jadi baca Al-Qurannya semuanya mendapatkan bagian, punya kontribusi, punya peran. Ya, telinganya dapat pahala mendengarkan Al-Quran, matanya dapat pahala melihat mushaf Al-Quran, mulutnya yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi semuanya optimal. Itu yang dilakukan oleh salah satu contoh ya, amalan para salafus saleh. Nah, bagaimana kita kalau ada kultum, ada macam-macam, itu tambahan saja. Kadang
kita kalau nggak di Ramadan kadang itu mau perhatian kita terhadap pengajian masih kurang, ya, sehingga dikasih ada kultum atau itu bukan bagian dari ubudiyah tarawih ya, bukan. Jangan dipahami itu rangkaian ibadah tarawih, tidak. Itu sama sekali tidak menjadi bagian dari rangkaian tarawih. Jadi jangan sampai, kok tarawih nggak ada kultumnya? Ya aslinya memang tidak ada, ya aslinya memang tidak ada. Bahkan Rasulullah itu qiyamul Ramadan itu di masjid itu hanya 3 atau 4 kali saja. Di masjid itu ya. Rasulullah itu hanya beberapa kali sholat qiyamul Ramadan di masjid, kemudian beberapa sahabat ikut, tambah lagi ada yang ikut, kemudian makin banyak beliau tidak datang lagi. Ya, beliau pilih taraweh, yang istilah kita, ini istilah baru. Dulu zaman Nabi qiyam, nggak ada istilah taraweh. Ya, qiyamul Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, siapa yang berdiri, maksudnya qiyamul lail, salat malam, ya, di bulan Ramadan, maka kalau itu diniatkan karena iman dan wahtisaban, didasari karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan mendapatkan ampunan atas dosa yang pernah dia lakukan. Rasulullah nggak datang lagi ke masjid. Bukan berarti nggak yang mulai, bukan berarti nggak tarawih, tapi Rasulullah ingin fokus untuk bisa leluasa mengerjakan sholat. Sebab kalau Rasulullah diikuti oleh para sahabat, Rasulullah tidak bisa berlama-lama di dalam menjalankan sholat. Wah, ini kelamaan nanti jadi masalah. Tapi kalau di rumah, ya silakan berlama-lama. Kalau kita beda, kalau sendiri lebih cepat daripada berjamaah. Kalau berjamaah mengikuti standar imam, kalau sendiri jauh lebih cepat. Mestinya sebaliknya, kalau sendiri bisa berlama-lama, kalau berjamaah yang mengikuti standar saja. Nah, Rasulullah punya alasan lain yang dijelaskan oleh para ulama. Rasulullah khawatir kira nanti dianggapnya tarawih itu atau qiyam Ramadan, belum ada istilah tarawih, itu menjadi suatu kewajiban, dianggap wajib, kan nanti memberatkan. Jadi Rasulullah itu palingan wis belum sholat, yang mau sholat, alhamdulillah, baik. Nah, tapi kemudian di zaman yang terus berkembang, jumlah penduduknya semakin banyak, masjid luas, dulu musola misalkan kan, kemudian menjadi masjid, kan begitu. Dulu pertama kali yang sholat jamaahnya cuma 5, menjadi 10, menjadi 15, menjadi 25, menjadi 50, menjadi 100, kan begitu. Oh, di zaman Umar, Masjid Nabawi penuh sesak dengan orang di bulan Ramadan itu. Sini sholat, ya kan? Wah, ini kalau gini gimana? Wong sholat sendiri-sendiri, jadi kan perlu tidak berkaruan. Mungkin mau udah selesai mau keluar harus nunggu orang yang sholat dan sebagainya. Akhirnya Umar bin Khattab sudah mulai besok malam jangan lagi sholat sendiri-sendiri, kita bareng-bareng. Itu malah mulai pertama kali taraweh berjamaah. Jadi ini inisiatif Sayyidina Umar. Bukan berarti kok membuat syariat, itu hanya masalah teknis saja. Nah, demi kerapian, kebersamaan, sudah. Nah, ini disatukan saja. Di zaman sebelum Umar, enggak, yang mulai sendiri-sendiri, ya di masjid atau di rumah. Ya kalau di rumah enggak ada masalah. Tapi kalau di masjid, ya di musola, sholat sana sini kan, jadi ya karuan. Itulah kemudian pertama kali sholat qiyamul lail berjamaah. Rakaatnya bisa berbeda-beda, ya, ada mungkin 8 tambah 3, ada 20 tambah 3, macam-macam, itu enggak ada persoalan, ya. Yang penting
kekhusyuan dan seterusnya. Itu yang penting, bukan masalah jumlahnya. Ada orang yang nggak mau ke as-sholihin, rakaatnya cuma 11. Aku pilih yang 23. Ternyata yang 23 jauh lebih cepat ya dari 20 yang 11 kan gitu. Ya. Nah, kalau disebut tarawih itu karena memang rakaatnya banyak, kemudian ada jeda, tidak ada rokaat-rokaatnya. Nah, lah mana yang lebih afdal, mau tarawih di rumah atau tarawih di masjid? Nah, itu dibahas oleh ulama dalam kitab Nailul Autar kalangan Imam As-Syaukani, Imam Syaukani mengatakan begini. Pada prinsipnya qiyamul lail itu tidak berjamaah, ya. Qiyamul lail itu tidak berjamaah. Pada prinsipnya itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi berjamaah pun ya nggak apa-apa. Jadi Umar itu bukan melakukan bid'ah dalam arti yang terlarang, enggak. Terus Umar punya dasar. Rasulullah ketika diikuti oleh sahabat kan ada masalah. Berarti Rasulullah itu mengerjakan sholat tarawih sendiri dan juga berjamaah yang diikuti oleh sekian banyak sahabat. Jadi bukan kok pertama kali yang jamaah tarawih itu di zaman Umar, enggak. Umar mengatur, menata. Karena Rasulullah ketika itu tidak melarang. Ya pada ikut sholat Nabi, ya sudah ikut saja. Berarti kan ada sunnah. Yang kedua, Rasulullah itu memberikan pesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kalian ikuti sunnahku dan sunnah para khalifah penggantiku. Maka teknis-teknis itu tidak perlu dipersoalkan. Ada yang mengatakan itu bid'ah sana, itu masalah klasifikasi saja. Ada yang enggak, itu enggak bid'ah, wong itu Nabi menjalankan kok, apalagi dari kemudian dipertegas oleh Umar ketika menjadi khalifah. Penghimpunan mushaf, penyatuan mushaf dihimpun jadi satu zaman Abu Bakar, kemudian zaman Utsman dan seterusnya. Jadi kemarin Imam Syaukani mengatakan begini, kalau seseorang itu punya bacaan yang banyak, dia punya hafalan, apalagi hafal Quran, dan potensi untuk bisa lebih khidmat, lebih khusyuk, lebih bisa berlama-lama mengerjakan qiyamul lail itu ketika dia sendirian, maka afdalnya dia nggak usah tarawih di masjid. Tapi bagi orang awam, orang yang tidak memiliki kapasitas untuk bisa berlama-lama sholat, nggak punya hafalan, mosok qiyamul lail panjang lama, setelah faladholi inna atau inna al-kausar, setelah faladholi qul huwallahu ahad, tentu ya akan ya sah-sah saja, baik-baik saja. Mungkin qiyamul lail saya bacanya qul 100 kali, panjang. Qul huwallahu ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu sampai 100 kali, boleh-boleh saja. Kulhu terus, ya kan? Jadi pun satu tarawih 1000 kulhu. Jadi ketika orang itu punya hafalan banyak, kemudian ingin berlama-lama di dalam menikmati qiyamul lail, ya afdal dia di rumah. Tapi kalau dia orang awam dan tidak memungkinkan seperti itu, bahkan mungkin kalau di rumah selesai, selesai, lebih baik dia berjamaah. Tapi karena begini, lihat kok Ustaz, dia jarang terawih. Nah, itu kan kadang menimbulkan fitnah. Ya sebaiknya mungkin dia bukan untuk apa-apa, dia ya menampakkan, karena sholat itu identitas. Sholat. Kalau nanti mau menambah silakan menambah. Sholat kata sholihin, ya 11 rakaat terawihnya. Di rumah ditambah terserah, mau tambah 50, 100, apa-apa. Nah, gitu. Jadi itu masalah seperti itu tidak menjadi hal yang mendasar, teknis. Jadi ada tilawatul Quran. Kemudian yang juga ditekankan adalah banyak bersedekah. Yang juga luar biasa kalau kita punya kesempatan adalah umroh fi Ramadan ta'dilu hijjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu sebanding, setara dengan umroh, dengan haji bersama. Ya, jadi amalan luar biasa di bulan
Ramadan di antaranya adalah umrah Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan dan kekuatan finansial maupun fisik untuk bisa melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Selain juga amalan-amalan andalan yang bisa kita optimalkan di bulan Ramadan. Baik, sampai di sini sudah surah kesempatan kita untuk melaksanakan sholat surah sudah lewat 7 menit. Kita menambahi ya beberapa menit ya. Kalau jadwal saya lihat tadi 55 itu surah, kita tambah sholat surah ini kepalanya juga banyak ya. Baik, kita sudah dengan kafarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.